الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفه أقدار مواسم الخيرات وعمروها بالإكثار من الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في البواطن والظواهر، فصلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، jamul hadirin fi hadzal majlis mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah, sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dan kita masih masuk di akhir Jumat akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat yang sangat besar Allah titipkan dan sematkan di dalam hati kita masing-masing, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'asalam tercurah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita khatib memberikan pesan atau mengajak kepada hadirin semuanya. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Semaksimal mungkin kita taat dan mengikuti apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita semaksimal mungkin kita menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita mencegahnya dengan harapan kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah minad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita di ujung Ramadan dan tentunya kita akan ditinggalkan oleh teman kita, tamu kita yang mulia, yaitu Ramadan. Dan kita akan berhadapan, insyaallah besok kita akan merayakan Idul Fitri, ataupun hari ini ada yang sudah merayakan Idul Fitri. Oleh karena itu, bagaimana kita sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin mayoritas di antara kita senang, ada yang gembira, bahkan merasa senang Ramadan ini. Setelah lama kita sebulan ini kita melaksanakan bulan puasa, siang kita puasa, malam-malam kita mengadakan qiyamul lail, kita senang. Dan senangnya kita adalah bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah atau mengisi selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senang puasa yang kita lakukan ini
kita lakukan dengan sempurna. Begitu juga kita senang kita telah melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, i'tikaf di 10 yang terakhir, dan kita pun senang untuk menyambut datangnya Idul Fitri marhaba. Maka apakah ini tidak dibolehkan? Boleh. Bahkan Idul Fitri adalah yaumus surur, hari kebahagiaan, di mana kita telah memenangkan. Qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang telah membersihkan dirinya. Dengan puasa kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mungkin murka untuk kita semuanya. Dengan qiyamul lail, salat tarawih kita lakukan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamul lail yang kita lakukan akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut inilah kita kembali kepada fitri, kembali kepada asal khilqah kejadian kita, kayum waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan yang bersih dari dosa. Inilah kesenangan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senang inilah, gembira kita inilah Allah ridha untuk kita semuanya, sehingga kesenangan kita tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, justru kita menggunakan dengan hal-hal yang positif. Akan tetapi di akhir Ramadan ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatun li ummati Muhammad." Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya dhihabu Ramadan li'anna ad-da'awati fihi mustajabatun was-sadaqah maqbulah wal hasanah mudha'afah wal 'adab madfu." Ada yang tidak senang dengan kepergian Ramadan. Idza kana akhir Ramadan, ketika akhir bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, langit, bumi dan para malaikat ini menangis. Bahkan ada sebagian ulama salaf, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh, menangis karena berakhirnya bulan Ramadan. Mungkin kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan berakhirnya Ramadan ini kita sedih. Di akhir sujud yang terakhir ketika kita melakukan qiyamul lail, kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, akankah Engkau pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang? Akankah Engkau panjangkan umurnya dan kesehatan kita sehingga kita bertemu kembali di tahun 1445 Hijriah Ramadan itu?" Maka dengan kita mengharap kepada Allah, kita menangis. Langit menangis, bumi juga menangis, para malaikat menangis. Bahkan mereka mengatakan, musibah li ummati Muhammad. Musibah, celaka bagi umat Muhammad. Musibah yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dinamakan musibah? Ayo musibah qala ya Rasulullah. Kenapa ini adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad? Dhihabu Ramadan. Ramadan telah pergi. Ramadan akan jauh meninggalkan kita. Di mana Ramadan adalah li'anna da'awati fihi mustajabatun. Di dalamnya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adzab madfu,
kemudian siksa ditangguhkan atau ditiadakan di dalam bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan sedih para salafus saleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, para salafus saleh. Sedih kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersedih. Di antara kesedihan itulah kita mengevaluasi diri kita. Apakah puasa selama ini yang kita lakukan sudah benar atau tidak? Apakah Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang maksimal kita lakukan sebagai Ramadan yang berkualitas untuk diri kita? Atau justru kita mengabaikan Ramadan ini? Atau justru puasa kita tidak menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah kesedihan-kesedihan karena ditinggalkan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kepergiannya Ramadan ini akan membangkitkan kepada kita, yang pertama adalah kesadaran bahwa dengan perginya Ramadan ini kita ditinggalkan berbagai macam keutamaan-keutamaan di dalamnya. Membangun kesadaran kita bahwa Ramadan ini jauh meninggalkan kita, keutamaan pun akan hilang begitu saja. Dan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal. Kita akan kembali pada pahala yang normal, kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan yang normal. Sementara di bulan Ramadan dilipat gandakan al-hasanah al-mudha'afah. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada satu malam khairun min alfi syahr. Di mana satu malam ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Berarti kita ditinggalkan oleh Ramadan, begitu juga kita ditinggalkan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bahwa adalah sebuah peringatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah menjadi bulan bagi seseorang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'uda man adraka Ramadan fala yughfar lah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim wa Tabrani. Maka sungguh celaka, sungguh sebagai musibah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita masuk dalam bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa khasir, inilah orang yang merugi. Mudah-mudahan kita bukan bagian daripada itu. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan yang telah kita lakukan dan semaksimal mungkin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Bahkan para ulama saleh itu berdoa setelah bulan Ramadan ini, terus berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan ini memberikan pesan kepada kita, yaitu pesan takwa. Seperti ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Ramadan ini memberikan pesan kepada kita, puasa kita memberikan pesan kepada kita apa? Yaitu pesan yang terbesar, yaitu membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa yang kita lakukan mampu membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimanakah cirinya orang yang bertakwa? Minimalnya ada 3 yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah yang pertama adalah berinfak dalam segala kondisi. Baik kondisi senang ataupun sedih, kondisi lapang maupun sempit, kita tetap berinfak mendermakan hartanya. Karena kita tidak akan mencapai kebaikan kalau kita tidak mampu menginfakkan apa yang kita cintai. Kemudian yang kedua adalah, ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan amanah, mampu menahan amarah. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, bahwa al-kadhiminal ghaidh di dalam Ibnu Katsir menerangkan makna, yaitu mempunyai makna penuh, kemudian menutupnya dengan rapat-rapat. Artinya apa? Ketika kita emosi, ketika kita ada amarah di dalam diri kita, maka kita mampu memanajemen amarah kita, mampu menahan amarah kita, sehingga kita tidak meledak-meledak emosi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, ciri orang yang bertakwa adalah mampu memaafkan sesama. Al-afina 'alin nas. Apa makna al-afina 'alin nas? Adalah al-afni, yaitu artinya menghapus dan memaafkan orang yang telah berbuat dosa atau kesalahan kepada kita. Kita mampu menghapus bekas luka yang ada di dalam diri kita, di mana luka itu diperoleh dari orang-orang yang telah menzalimi kita. Maka sikap kita kepada orang yang beriman, kepada orang yang telah menyakiti kita, menzalimi kita, kita mampu memaafkan. Itulah minimalnya ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang meraih kesuksesan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan Allah memberikan panjang umur dan kesehatan. Allah jauhkan dari segala mara bahaya untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pada Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lakukan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا ينفع غيره اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.